Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi teman-teman di podcast PAI Umur 2020 yang akan melaksanakan podcast. Saya sudah berada bersama Bapak Kepala MI Muhammadiyah Gentong, Pak Mustafa, yang nanti akan berbincang-bincang terkait dengan kepemimpinan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi Bapak sebelumnya perkenalkan diri ya. Nanti bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai Kepala MI Muhammadiyah Gentong. Perkenalkan, nama saya Pak Mustafa. Alamat bisa temukan nanti. Keseharian pendidikannya yang menjadi kepala di salah satu lama usaha milik Muhammadiyah, yaitu di MI Muhammadiyah Gentong. Iya Bapak, selanjutnya kemudian motivasi dan inspirasi Bapak Irfan selaku Kepala MI Muhammadiyah Gentong itu motivasinya untuk memilih profesi sebagai guru PAI sebelumnya dan sekarang menjadi kepala madrasah itu bagaimana? Terkait motivasi saya, sebetulnya dulu memang kami itu dari rata-rata dari keluarga itu semuanya guru dan semuanya mengambil jurusan PAI semuanya guru. Tetapi yang menjadi dasar saya pribadi khususnya memang ketika melihat fenomena realita yang ada di beberapa zaman yang sekarang ini, yang semuanya serba digital, semuanya serba internet dan sebagainya ini, tentunya yang menjadi dasar utama untuk saya menjadi motivasi untuk menjadi guru agama salah satunya adalah karena fondasi agamanya adalah generasi penting nanti bagi anak-anak muda. Ini adalah fondasi kokoh anak-anak muda, dan tentunya untuk anak-anak bekalnya untuk ke depan itu adalah salah satunya adalah agama. Nah, ini menjadi bekal yang utama untuk saya pribadi, maka saya mau nggak mau harus ini menjadi menjadi daya saya, menjadi kemampuan saya untuk menjadi seorang guru agama. Terima kasih Bapak, berarti track recordnya sudah dari orang tua turun-temurun lagi. Kemudian selanjutnya Bapak, adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Pak Irfan dalam perjalanan karir sekarang ini? Ya tentunya kalau masalah terkait yang menginspirasi saya pribadi tentunya orang tua saya, tentunya bapak saya, karena sejak kecil memang saya tidak pernah mondokkan, tetapi pendidikan agama dari orang tua itu yang penting adalah sholat tadinya, diingatkan selalu tentang sholat, ngaji dan sebagainya. Bahkan kalau ada cerita pribadi ini mas terkait pengalaman pribadi saya dulu, jadi ketika saya itu mau seperti teman-teman ngambil ketika SMA ini mau MTS lulus mau masuk SMA itu kayaknya dulu itu teman-teman di SMK begitu. SMK ya maksudnya. Karena tapi orang tua menyatakan kalau kamu mau masuk SMK silakan tapi biaya sendiri. Terus kalau kamu mau ke Aliyah akan saya yang biaya. Saya kemudian menyampaikan ke orang tua, intinya menyampaikan kenapa kalau saya tidak boleh ambil jurusan di SMK gitu. Intinya bapak pengen kamu itu di agama, banyak agama, sekolah yang berbasis banyak agama. Bapak banyak agama itu menurut bapak bukan berarti kamu tidak baik tidak, dan tapi itu menjadi bekal kamu supaya nanti ketika kamu dewasa kamu nanti akan tahu sendiri bahwa bekal agama itu penting untuk masa depan. Nah, dari situ ketika perjalanan panjang jauh begitu misalnya berapa tahun baru menyadari bahwa memang ketika orang tua saya itu saya tidak pernah ditanya nilainya berapa, saya tidak pernah ditanya terkait prestasi apa. Tapi yang penting setiap hari orang tua itu mengingatkan jangan lupa sholat, ngajinya jangan lupa, pokoknya yang terkait dengan agama. Ini berarti dulu menekankan kedisiplinan di kebiasaan karakter. Di Bapak kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan efektif. Nah, menurut Pak Irfan itu sendiri bagaimana ciri kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien itu Kalau menurut saya terkait kepemimpinan itu sebenarnya semuanya manusia itu pasti seorang pemimpin dengan bahasa agama, seorang khalifah. Dan tapi di dalam madrasah sebenarnya kepemimpinan itu ya jangan seakan-akan kita menunjukkan pemimpin itu yang paling berkuasa, yang paling takwa dan tapi namanya lembaga itu bagaimana seorang pemimpin bisa merangkul teman-teman guru, karyawan yang ada di madrasah atau sekolah itu, dan harapan karena semuanya itu ada kolektif kolegial, tidak mungkin ada pimpinan kalau tidak ada dan sebaliknya, semuanya harus saling mengisi, saling berkontribusi, saling menguatkan demi kemajuan madrasah ini. Jadi pemimpin yang bisa menurut saya ya pemimpin yang sederhana, yang tentunya tidak membatasi sekat antara pimpinan dan guru. Iya Bapak, ada korelasinya dari pernyataan Pak Irfan terkait dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kepala sekolah atau kepala madrasah itu mempunyai cara yang tepat dalam menginspirasi dan memotivasi bapak ibu guru yang lain Bapak di sekolah itu dari madrasah. Terkait masalah pengembangan kurikulum maupun terkait tentang motivasi guru, tentunya ya kita sebagai seorang leader, seorang pimpinan di madrasah itu harus tahu mana yang nanti yang dibutuhkan. Salah satunya misalkan contohnya ternyata kelemahan atau kekurangan dari teman-teman guru itu mungkin kurang update materi dan sebagainya. Makanya diadakan pelatihan, update mendatangkan pemateri dari
pengetahuan mungkin terkait kurikulum merdeka salah satunya itu. Nah, ini tugas seorang pimpinan. Jadi ketika teman-teman itu supaya sesuai dengan harapannya tingkat seorang pimpinan untuk kebutuhan madrasah atau sekolah, tentunya kita juga harus membekali teman-teman terkait mungkin dari sisi SDM-nya dan mungkin terkait materi, terkait IT dan sebagainya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi Bapak Irfan, terima kasih atas jawaban dari tadi pertanyaan saya terkait dengan motivasi untuk seluruh guru yang dari sekolah. Nah kemudian ini Bapak, terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang yang semakin cepat ini, kira-kira bagaimana strategi Bapak Kepala Madrasah untuk menyikapi yang memastikan pengelolaan sekolah itu berjalan dengan baik pada era sekarang seperti itu? Memang mau nggak mau karena dengan perkembangan zaman yang semuanya serba digital digital ini, maka mau nggak mau guru-guru harus dituntut semuanya harus benar-benar IT, benar-benar mau belajar, mau berkembang. Tentunya semuanya ini harus didukung dengan sarana-prasarana penting karena sarana-prasarana ini menjadi dasar utama guru-guru untuk belajar. Nah, tapi semuanya kembali lagi mungkin kalau untuk siswa ya paling tidak sarana-prasarana terkait komputer, mungkin terkait hal yang lain, mungkin wifi dan sebagainya itu harus semuanya didukung, semuanya harus dipenuhi dengan harapan anak-anak ini nanti juga harus mulai digital, punya IT. Karena anak-anak sekarang itu sudah mungkin lebih maju, lebih paham daripada gurunya. Makanya semuanya guru ini harus dibekali, dikurangi, harus dibekali. Mungkin kalau perlu ya sekali-kali menggunakan materi dari luar untuk belajar terkait IT untuk kebutuhan siswa dan tentunya kebutuhan guru juga. Seperti training untuk ibu guru ya Pak? Ya, betul itu. Jadi training itu juga betul mungkin dari pihak kelompok kerja madrasah sendiri juga mungkin ada pelatihan terkait peningkatan mutu dan SDM itu terkait perkembangan IT untuk materi itu. Jadi Bapak, berarti terkait dengan pengelolaan sekolah yang baik dan efektif. Nah, kemudian sekarang masuk pada esensi yang ada di lembaga pendidikan, yaitu terkait dengan pengembangan kurikulum. Jadi kita kira-kira bagaimana peran Bapak Kepala Madrasah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sekolah yang sekarang saat ini kan banyak digadang-gadang, ada Kurma, kurikulum Merdeka, kemudian ada K13, KTSP dan lain sebagainya. Jadi dari pihak sekolah bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikannya? Terkait pengembangan kurikulum yang ada di madrasah di Muhammadiyah dan madrasah ini tentunya kita sebagai karyawan atau pendidik ya, intinya pendidik seorang guru, tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi tujuan dari pemerintah. Salah satunya mungkin di perkembangan zaman yang sekarang ini pemerintah menuntut mulai dulu KTSP, kemudian K13, kemudian sekarang itu kurikulum Merdeka. Bagaimanapun apapun yang menjadi keputusan pemerintah, kita sebagai lembaga pendidikan baik dinas maupun Kementerian Agama tentunya semuanya sama, harus mensukseskan program dari pemerintah itu. Ya mau nggak mau ya madrasah harus mengikuti dan mungkin mengikuti segala macam, mungkin bentuk pelatihan dari dari dinas pendidikan, dari Kementerian Agama terkait pendidikan. Dan tentunya mungkin apa yang menjadi kebutuhan madrasah ya kita harus benar-benar paham bahwa terkait kurikulum Merdeka ini mungkin pembelajarannya pembelajarannya memang harus benar-benar guru itu lebih aktif, lebih inovasi, lebih kreativitas. Tentunya semuanya guru harus motivasi, diberi semangat, terus mungkin dengan adanya kontrol dari kepala madrasah untuk semua guru harus benar-benar mau berinovasi, mau berkreativitas supaya anak itu tidak bosan terkait pembelajaran sekarang. Karena di kurikulum Merdeka ini kan lebih banyak prakteknya, banyak teorinya, banyak proyeknya. Ini tentunya harus disadari guru-guru, karena guru-guru mungkin yang lama, yang polanya masih KTSP, harus segera berbenah, harus segera menyesuaikan supaya nanti harapannya apa yang menjadi target pemerintah ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi Bapak, terima kasih terkait dengan kurikulum ya, yang tadi sudah dibahas. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan tentang yang paling kultural yang biasanya itu masih dijumpai, seringkali ditemui di kalangan masyarakat, yaitu keterlibatan orang tua atau wali murid dan masyarakat di sekolah. Kira-kira bagaimana seorang kepala madrasah membangun hubungan yang baik, relasi yang baik pada orang tua siswa dan masyarakat sekitar, khususnya pada wali murid, Bapak? Kira-kira bagaimana? Terkait komunikasi atau hubungan pada wali murid, tentunya madrasah harus benar-benar memberikan pelayanan yang ekstra. Ini kalau kemarin kita mengadakan semacam parenting ini bentuk komunikasi madrasah, dan tentunya ini juga memberikan pendidikan pada orang tua. Jadi biar orang tua tidak seakan-akan itu hanya nitip di sekolah gitu. Nah ini kalau dulu kan polanya kesannya begitu, kita setelah berupaya untuk mengadakan kegiatan seperti parenting itu dengan mendatangkan pemateri dari luar, dengan harapan dengan adanya parenting ini orang tua menjadi terbuka, orang tua menjadi peduli terhadap anak-anaknya, terhadap pendidikan putra-putrinya. Ini salah satu terobosan dari madrasah. Tentunya selain itu ada pelayanan-pelayanan yang lain yang lebih utama, mungkin dengan hubung dengan antara siswa dan orang tua, sekolah dan orang tua itu sebagaimana bentuk tanggung jawab madrasah kepada wali murid atau orang tua, bahwa setiap hari itu kan anak-anak diajari apa, terus
kemudian buku-buku itu nanti akan disampaikan ke orang tua biar nanti menjadi koreksi orang tua bahwa oh hari ini nanti sudah diajarkan dan seterusnya misalkan gitu. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya dari keterlibatan orang tua ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kesejahteraan guru dan siswa. Nah, bagaimana kepala madrasah memastikan kesejahteraan guru dan siswa di sekolah dan bagaimana kira strategi dan upaya kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bagaimana Bapak? Terkait kesejahteraan guru ini memang menjadi PR bagi sekolah swasta. Swasta ya berarti. Karena apalagi sekolah swasta itu kan rata-rata honorer semuanya. Honorer semuanya ini memang menjadi PR karena di sekolah swasta atau di madrasah swasta khususnya ini terkait kesejahteraan guru memang jauh dari target. Masih apa istilahnya ya kalau sekarang masih pengabdian gitu ya. Karena dari UMR masih jauh kan. Tapi saya yakin teman-teman guru di sekolah swasta maupun di sekolah yang honorer intinya itu insya Allah semuanya tetap semangat karena saya yakin mereka mengajar itu bukan dasar karena upah, bukan karena materi, tapi saya yakin semuanya ini insya Allah untuk mengamalkan ilmu. Terus kemudian terkait siswa, memang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang baik itu tentunya semuanya harus selain didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang baik, tentunya pembiasaan ada, pembiasaan terkait pembekalan ilmu agama dan tentunya ini sekarang apalagi yang marak dengan bullying begitu ya, dan menjadi konsen dari pemerintah juga dan lembaga pendidikan hampir semuanya ya, konsen terhadap bullying. Tapi dengan kita memberikan inovasi, kemudian kita memberikan sosialisasi kepada anak bahwa bullying ini tidak baik dan sebagainya, dengan harapan dengan itu semuanya anak-anak itu menjadi nyaman, tidak ada pertengkaran terus harapannya begitu. Oke, Bapak terkait dengan kesejahteraan guru dan siswa ini kan menjadi masalah yang paling sensitif maksudnya ya, masalah honor dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau di MI Muhammadiyah tidak ada masalah ya. Saudara antara belum ada aja. Atau mungkin gurunya nggak berani ngomong. Bisa jadi permasalahan itu Pak. Kemudian selanjutnya yaitu pemecahan masalah dan konflik. Nah, kira-kira bagaimana peran kepala madrasah menangani masalah dan konflik yang ada di sekolah, kemudian apa pendekatan yang digunakan untuk memastikan penyelesaian itu bisa adil dan efektif. Karena sekarang Bapak malah anak-anak itu menjadi troublemaker, bukan problem solver. Jadi malah menciptakan masalah, bukannya malah mencari solusi atas setiap masalah. Itu dari sekolah gimana? Ya tentunya untuk mengurangi konflik yang ada di sekolah dan pendidikan, salah satunya mungkin di madrasah kami ya tadi kembali lagi bahwa sosialisasi dan pembiasaan yang baik dari madrasah itu tentunya harapannya dapat mengurangi konflik yang ada di ketika misalkan ada anak yang berkelahi ya, cara menangani hati itu bagaimana ya, jangan apa harus ditanyakan dulu kejelasannya soal duduk permasalahan awalnya seperti apa. Jadi seakan-akan kita berdiri di tengah-tengah supaya harapannya anak ini nanti penanganannya sesuai dengan apa yang dilakukan, itu saja. Masuk mungkin ada konflik dari eksternal misalkan, mungkin keluhan orang tua, misalkan anaknya sekolah 5 kali temennya misalkan, ya kita harus benar-benar bisa memberi penjelasan yang baik, menanyai duduk permasalahan atau konflik itu persoalannya apa. Yang penting antara apa yang menjadi konflik dari orang tua yang diinginkan itu semuanya nanti dapat teruraikan dengan baik. Tentunya tadi kembali lagi bahwa harus melihat dulu itu persoalan permasalahan itu. Ya nanti kita tahu jelas dan gamblang, tidak harus mengambil keputusan sepihak gitu. Iya. Ini Bapak, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dan diskusi selanjutnya, monggo lanjutkan saya berarti. Ini sponsornya masih. Ini belum dapat sponsor ya, belum dapat royalti lah. Ini monggo di sana. Seru sekali Pak diskusi Pak ini. Kemudian selanjutnya Pak terkait dengan pembaruan dan inovasi dari madrasah itu kira-kira apa kiat-kiat dari kepala madrasah untuk mempromosikan pembaruan dan inovasi dalam pendidikan. Nah, juga sekaligus strategi kepala madrasah agar madrasah kita ini MI Muhammadiyah Gudang ini tetap relevan dengan perkembangan zaman dan diminati oleh masyarakat secara luas. Itu apa terkait inovasi pembaruan dari madrasah ini tentunya kita harus flashback ke belakang, harus belajar. Dulu madrasah kita seperti apa, terus yang dibutuhkan masyarakat seperti apa, kita harus data, harus benar-benar kita melihat apa yang menjadi keinginan ahli murid atau masyarakat terhadap madrasah kita yang dibutuhkan. Maka dengan itu kita bisa mengambil terobosan, bisa mengambil kebijakan bahwa yang dibutuhkan madrasah kita atau sekolah kita ini nanti seperti apa. Salah satu yang dibutuhkan madrasah ini masyarakat masih butuh terkait fondasi agama tadi ya. Jadi kembali lagi, mungkin masyarakat melihat atau mungkin dampak dari perkembangan zaman yang serba digital ini, masyarakat mulai melihat oh putar putrinya anak-anak muda remaja sekarang itu sejak dari pada HP, terus mungkin lupa ngaji dan sebagainya. Nah maka di madrasah kami tentunya harus tidak, salah satunya mungkin kita memperbanyak baca Qurannya, mungkin tahfidnya,
untuk perojaannya, apalanya dan sebagainya. Akan tetapi semuanya diimbangi dengan kebutuhan perkembangan zaman ini. Kita harus anak-anak harus dibekali tadi terkait internet, sosial media. Jadi kalau anak-anak dibekali diimbangi antara perkembangan zamannya yang modern sekarang dengan fondasi dasar agama yang kuat, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu insya Allah masih diminati. Dan harapan kami memang masyarakat masih percaya dengan madrasah atau sekolah ini. Nah ini sekarang juga terbukti bahwa sekarang madrasah kita dengan banyaknya kegiatan, banyaknya inovasi, sehingga masyarakat mulai percaya pada sekolah kita. Tariknya mulai muncul lagi nih, lebih banyak. Begitu. Pak, terima kasih terkait dengan jawaban atas pembaruan dan inovasi tadi. Ini masuk pada sesi-sesi terakhir Bapak sebelum penutupan. Ini ada evaluasi kinerja dan peningkatan. Nah untuk Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah, nah kiranya apa langkah-langkah yang diambil oleh kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini agar menyesuaikan perkembangan zaman, tidak kalah dengan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah lain gitu Pak. Ya, terkait untuk menunjang kinerja guru maupun kebutuhan madrasah. Tentunya yang pertama kita sebagai karyawan atau guru yang ada di sekolah itu sebagai kepala madrasah, harapannya guru itu harus benar-benar diberi bekal untuk peningkatan SDM, peningkatan kreativitas pengajar, inovasi mengajar, dan tentunya kita juga seorang guru harus benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik baik di siswa bagi wali murid. Dengan adanya itu harapannya nanti madrasah ini benar-benar masih menjadi minat masyarakat dengan memberikan output hasil yang baik, bisa ngaji, IT, terus kemudian prestasi, dan juga mungkin ekstra yang lain. Mungkin ketika anak-anak kembali ke masyarakat itu paling tidak bekal, bisa menjadi teladan di masyarakat. Ini terkait dengan evaluasi kinerja dan peningkatan tadi sudah, insya Allah sudah cukup gamblang ya terkait dengan manajemen. Nah kemudian yang pertanyaan terakhir nih Bapak, pertanyaan yang menjadi substansi dari podcast kali ini biar pemirsa atau penonton setia di YouTube ini menyimak punya sebuah intisari benang merah darinya. Kira-kira apa visi dan misi kepemimpinan yang selama ini Pak Irwan Jumban sebagai kepala madrasah sehingga menciptakan sebuah terobosan baru dan mencapai tujuan dari visi misi yang selama ini ada. Untuk visi misi dari madrasah atau sekolah ini sebenarnya sederhana. Saya tidak akan menyebutkan visi misi secara detail. Jadi intinya merahnya bahwa madrasah ini adalah madrasah yang akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Tentunya dengan anak yang berprestasi itu menjadi nilai tersendiri bagi madrasah kami. Kemudian selain itu anak-anak harus dibekali dengan akhlak yang baik, adab yang baik, diajari dengan kebiasaan-kebiasaan dengan aturan-aturan yang ada di madrasah. Dengan adab dan akhlak yang baik tentunya ini menjadi teladan untuk masyarakat juga. Anak yang banyak nanti mungkin aktivitasnya setiap hari banyak di lingkungan masyarakat, ini harus berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Tentunya harapan kami dari sekolah ini tentunya anak-anak harus semuanya selesai terkait baca Qurannya. Jadi target kami dari madrasah ini paling tidak juz 30 harus selesai. Bukan 30 juz, tapi juz 30. Juz 30, tapi ada mungkin 1-2 anak yang lebih dari juz 30. Sederhana, tapi yang paling penting dari madrasah ini tadi poin pentingnya adalah bekal agama, adab yang baik, dan anak-anak insya lulus dari sini baca Quran yang baik. Jadi paling minimal itu berarti anak-anak lulus dari yang Gendong ini bisa baca Quran gitu? Ya, bisa baca Quran, minimal itu. Maksimalnya menjadi hafidh, darabel, ajur, kemudian di pondok pesantren dan sebagainya. Tapi tetap berprestasi. Tetap berprestasi, tidak benar. Ini Bapak, kita sampai pada penghujung podcast PAI Ngumpul 2023 yaitu dengan pesan untuk para calon guru PAI Bapak. Termasuk saya ini juga calon guru PAI walaupun dari awal masuk kuliah sudah ngajar belajar menjadi pendidik di mata pelajaran PAI. Nah kira-kira apa pesan Bapak kepala madrasah selaku kepala madrasah dan guru telah menjadi bagian dari pengajar guru PAI dan bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri untuk berada di posisi ini Bapak? Untuk pesan dan saran kepada teman-teman semuanya calon guru PAI, pastikan semuanya nanti ada seorang pendidik agama Islam. Tentunya harus belajar mengenai agama Islam. Ini menjadi pelajaran sampai panjenengan semuanya atau teman-teman semuanya dalam menyampaikan materi agama itu tidak berdasar. Yang terpenting di situ. Harus berdasar semuanya, berdasarkan aturan itu yang penting. Karena guru agama guru PAI itu fondasi dari pendidikan agama, khususnya di sekolah atau lembaga madrasah. Karena semuanya harus benar-benar memahami ilmu dari agama Islam itu sendiri. Itu terus kemudian ketika panjenengan menjadi seorang guru,
tidak serta-merta dari seorang guru harus langsung ASN kan mas kan. Contohnya untuk pengabdian keikhlasan. Jadi yang paling penting menurut saya jadi seorang guru agama Islam itu niat yang luruskan dari Allah. Terus kemudian ikhlas. Masalah rezeki itu Allah jangan khawatir. Gitu teman-teman. Karena rezeki itu sudah tertakar, tidak akan bertukar. Iya gitu. Nah terakhir Bapak, paling terakhir ini di ujung podcast kali ini saya mohon kepada Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan harapan-harapan dan aspirasinya untuk seluruh masa depan pendidikan agama Islam, khususnya untuk guru yang berada di mata pelajaran agama Islam di Indonesia. Terima kasih mas. Untuk harapan saya sudah mendidik di PAI khususnya pendidikan agama Islam ini sudah 14 tahun. Semuanya pasti berharap pemerintah itu juga memperhatikan terkait hal seperti ini. Tapi lagi yang tadi keikhlasan tadi masa rezeki itu Allah yang ngatur ya. Tapi harapannya untuk pemerintah khususnya terhadap guru-guru agama, nah ini menjadi bagaimanapun guru agama ini adalah fondasi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan karena mau nggak mau masa Indonesia itu hampir 90% masyarakatnya beragama Islam. Nah, dari itu harapan kami pemerintah memperhatikan terkait guru PAI, pendidikan agama Islam, dan tentunya kepada teman-teman guru PAI semuanya ketika mungkin belum bicara apa yang jadi cita-cita dari teman-teman semuanya belum tercapai, harus bersabar tadi. Kalaupun misalkan memang sampai akhir pun harus dengan kondisi ya seperti ini sampai pensiun misalkan di cara umur ya memang itu ya rezeki yang Allah berikan, insya Allah cukup lah. Itu kan. Jadi insya Allah ke depan semoga pemerintah mendengarkan harapan dan aspirasi guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya mendapat kesejahteraan sosial tapi juga kesejahteraan finansial. Terima kasih Bapak Irfan Mustafa selaku Kepala Madrasah MI Muhammadiyah Gendong Paruan Ngawi yang sudah memberikan pencerahan, yang sudah memberikan sebuah motivasi kepada kita semua calon-calon guru PAI di manapun berada. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.